Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusda Ayu Mandania dari kelas PAI 4 DO absen 3 dengan NIM 12201193057. Pada video penjelasan kali ini saya akan membahas uji regresi linear berganda dalam penelitian dengan judul Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan Motivasi Beragama terhadap tingkat religiusitas siswa kelas 8 MTSN Rejosari Madiun, yang disusun oleh Saudara Hakim Al-Aziz tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan didahului uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji regresi linear berganda. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai sebaran data apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Dan regresi linear berganda ini adalah ujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel terhadap variabel tidak bebas. Adapun data dan pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menguji normalitas. Pada pengujian ini, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah, di sini saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode grafik dan yang kedua adalah uji statistik dengan angka atau Kolmogorov Smirnov. Untuk uji normalitas yang grafik ini caranya adalah kita masuk ke aplikasi SPSS. Dan pada kolom name kita ketik X1, X2, dan Y. Kemudian kita ke data view. Kemudian kita akan memindahkan dari Microsoft Excel, kita pindah ke aplikasi SPSS. Kita pindah, kita paste. Setelah seperti ini, kita akan menganalisis dengan klik Analyze, kemudian kita cari Regression, kemudian Linear, dan untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke Independent. Untuk variabel Y kita pindahkan ke Dependent. Kemudian kita klik Plots. Pada kolom standar Z, residual plots, kita checklist histogram dan normal probability plot. Kita klik continue dan kita klik OK. Di sini akan muncul dua gambar, yaitu histogram dependent variable dan ppplot of regression standard Z residual. Untuk membaca histogram ini yaitu dengan cara jika batang-batang histogram ini mengikuti garis lonceng hitam ini, maka data tersebut bisa dikatakan data yang berdistribusi normal. Di sini disimpulkan bahwa ada batang kedua dan kelima ini tidak mengikuti batas garis lonceng ini, maka menurut saya data ini tidak bisa dikatakan data berdistribusi normal. Kemudian kita akan membaca dari output ppplot of regression standard Z residual. Cara membacanya adalah jika titik-titik ini berdekatan dengan garis diagonal, maka bisa dikatakan bahwa data ini adalah data yang
berdistribusi normal. Tetapi jika titik-titik ini berjauhan dengan garis diagonal, maka data ini tidak bisa dikatakan data berdistribusi normal. Untuk memastikannya lagi, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu uji statistik dengan angka atau Kolmogorov Smirnov. Caranya adalah kita kembali ke data awal ini, kemudian kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita klik Linear. Pada kolom ini kita klik Save. Kemudian pada kolom residual kita checklist unstandardized. Kemudian kita klik Continue dan klik OK. Kemudian kita fokus ke residual underscore 1. Untuk mengujinya kita klik Analyze. Kemudian non-parametric test, kemudian kita cari legacy dialog, dan satu sampel Kolmogorov Smirnov. Untuk variabel yang unstandardized residual 1 ini kita pindah ke kolom test variable list. Kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul hasil data tersebut, yaitu kita akan fokus ke asim sig to tail pada kolom sampel Kolmogorov Smirnov test. Hasilnya adalah 0,200. Untuk interpretasinya atau maksud dari angka 0,200 ini adalah kita cek di hasil pengambilan keputusan. Bahwa dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkesimpulan data berdistribusi tidak normal. Jadi bisa disimpulkan dari analisis tadi, yaitu dengan hasil 0,200 itu lebih besar dari alfa atau 0,05. Jadi bisa dipastikan bahwa data tersebut adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan menguji data ini menggunakan uji homogenitas. Cara langkah-langkah yang akan dilakukan adalah ini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada kolom X1 dan Y, maka kita akan langsung pindahkan data dari Excel. Kita copy, kemudian kita pindah di kolom X1. Untuk kolom Y, kita akan copy dari variabel Y. Setelah data ini sudah berada di kolom, maka langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Comparements, kemudian kita klik On-Way ANOVA. Pada kolom On-Way ANOVA ini, X1 kita pindah di Factor, dan Y kita pindah di Dependent List. Setelah itu, kita klik Option, kemudian kita checklist pada kolom Statistik Homogeneity of Variance Test, kemudian kita klik Continue. Kita off, kemudian muncul output dari data tersebut. Pada kolom Test of Homogeneity of Variance terdapat 11 statistik DF1, DF2, dan signifikan. Kemudian kita fokus pada hasil dari kolom signifikan, yaitu 0,085. Dan kita cek apakah bahwa
apakah data tersebut homogen atau tidak. Di sini dasar pengambilan keputusan yaitu ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikan 0 lebih kecil dari 0,05 maka distribusi tidak homogen. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa hasilnya 0,085 ini lebih besar dari 0,05. Jadi data ini adalah data yang homogen atau bervarian sama. Selanjutnya saya akan menganalisis data dari X2 dan Y. Caranya sama seperti kita menganalisis data variabel X1 dan Y tadi. Langsung saja tutorialnya, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Dan pada kolom name kita ketik X2 dan Y. Kemudian kita ke data view. Di sini kolomnya sudah berubah yaitu X2 dan kolom Y. Setelah itu kita pindahkan data dari Excel. Kita copy. Kemudian kita paste di kolom variabel X2. Kemudian kita copy lagi variabel Y. Kita pindahkan di kolom Y. Setelah ini kita akan mencoba menganalisisnya dengan cara klik analyze, kemudian kita cari components, kemudian kita klik on Y ANOVA. Untuk variabel X2 kita pindahkan ke faktor, dan untuk Y kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik option. Kita pada kolom statistik ini kita klik lagi homogeneity of variance test, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Di sini akan muncul outputnya. Pada kolom test of homogeneity of variance kita langsung fokus pada data di signifikan ini. Hasilnya adalah 0,083. Kemudian kita cek lagi di data tersebut bahwa dasar pengambilannya ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi tidak homogen. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari analisis variabel X2 dan Y ini adalah data yang berhomogen karena lebih besar dari data ini, hasilnya 0,83 ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, prasyarat yang ketiga adalah menguji data dengan uji regresi linearitas berganda. Jadi langkah-langkahnya adalah kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variabel view. Pada kolom name kita klik X1, X2, dan Y. Pada kolom label kita ketik pendidikan agama Islam atau PAI. Dan variabel X2 kita ketik motivasi beragama. Dan pada variabel Y kita ketik religiusitas siswa. Religiusitas siswa. Setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian kita akan memindahkan data yang akan kita analisis. Kita pindah ke
aplikasi SPSS. Kita pindah pada kolom ini. Setelah seperti ini, cara menganalisis yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian untuk PAI dan motivasi beragama kita pindahkan ke Independent. Dan untuk religiusitas siswa kita pindahkan ke kolom Dependent. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil output yang dari data yang kita analisis tadi. Di sini langsung saja kita fokus pada kolom koefisien. Di sini ada unstandard Z B dan standar Z koefisien beta. Signifikan, dan kita fokus pada hasil signifikannya. Di sini terdapat hasil 0,40. Kemudian kita cek di cara dasar atau pengambilan keputusan dasar regresi linear berganda, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan bahwa terdapat hubungan linear. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkesimpulan tidak terdapat hubungan linear. Jadi bisa disimpulkan bahwa data yang kita analisis dari variabel X2 dan Y itu adalah mempunyai hubungan linear karena hasilnya lebih besar dari 0,05. Sekian penjelasan dan praktek pengujian statistik dari judul penelitian Pengaruh Pendidikan, Agama Islam dan Motivasi Beragama terhadap Tingkat Religiusitas Siswa Kelas 8 MTSN Rejosari Madiun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.